wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, yang saya hormati Ketua DPP Himpunan Alumni IPB Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Kang David selaku Sekjen. Yang saya hormati Bapak Ghazali dari Kementerian Pertanian dan juga narasumber berikutnya Pak Revi Ghazali, Dirut ASEAN 5 Konjak. Yang saya hormati dari Dinas Pertanian, baik dari Dinas Pertanian Provinsi Banten maupun dari Dinas Kabupaten. Dan wabil khusus ini kepada rekan-rekan petani seluruh Indonesia. Saya mencatat ada yang hadir dari Lampung, Riau, Makassar, Ponorogo, Pacitan, mana lagi ya, Majalengka, Simalungun, Sumedang, Bogor, ada juga Donggala. Baik, pertama-tama terima kasih kepada panitia, saya sangat senang ya, sangat senang dengan undangan ini. Kenapa? Karena saya pribadi, saya sambil izin share ya, Mas Irwan ya. Boleh dibuka itunya ya, sharing anunya, sharing. Pak Host, Ya. mana Pak Host? Terus. Kasih share screen, Jadi, Pak Profesor. belum bisa. Jadi sambil hostnya membuka biar saya bisa sharing screen. Saya pribadi sangat senang karena saya sebetulnya meneliti porang ini dari tahun berapa ya, 96 ya, 97. Kemudian sempat waktu itu sampai tahun 2000-an lah ke seluruh Indonesia mencari tanaman porang yang kandungan glukomananya paling tinggi. Kemudian saya juga setelah tahun 2000 sempat ke beberapa negara melihat porang di sana, kemudian termasuk pengolahan porang di Jepang. Masih sempat kan? Saya sambil udah bisa. Sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Sudah. Siap. Saat ini. Nah, saya sambil mengumpulkan informasi dulu ya di beberapa negara termasuk di Jepang. Saya juga pernah lihat di petani Jepang di Konjak itu yang di Gunma, kemudian lihat penelitiannya, ketemu para ahli di sana, datengin satu-satu. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa Indonesia itu punya ada 24 jenis minimal ya, 24 jenis yang mirip dengan porang. Nah, memang 24 jenis ini bisa dibagi dua definisinya, dari sisi kandungan nutrisinya, yang separuh adalah memiliki kandungan pati, tepungnya tinggi, kemudian yang separuh lagi adalah memiliki kandungan glukomanan yang tinggi. Nah, jadi saya kira satu pilihan yang sangat bijaksana ya, kita mengambil tanaman porang ini dibandingkan dengan sumber glukomanan dari Amorphophallus yang lain. Jadi porang ini nama latinnya Amorphophallus. Ayo masuk. Di Sumeri. Nah, ini karena yang lain statusnya adalah dalam perlindungan. Jadi artinya terancam punah gitu ya. Nah, itu segelas apa yang pernah saya alami, kemudian sampai sekarang ya hampir berapa tahun ya, 30-an tahun lah saya mencoba mendalami porang.
Tetapi saya sebetulnya lebih banyak di aspek budidayanya. Namun begitu di aspek pasca panen dan pasca panennya saya kira tidak terlalu sulit ya. Dan nanti saya akan banyak sharing gambar-gambar aja barangkali Pak Irwan, agar menginspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya tanaman porang ini betul tadi yang seperti yang disampaikan oleh videonya Pak Gubernur, tanaman ini sebetulnya tanaman hutan, kemudian relatif mudah dibudidayakan, kemudian pupuknya sedikit gitu ya, tahan terhadap naungan dan sebagainya. Dan dibandingkan dengan tanaman yang ada di luar negeri, tanaman porang ini memiliki lebih banyak keunggulan ya. Jadi dibandingkan dengan konjak, saya kira porang ini punya kelebihan. Kalau konjak biasanya pada saat musim dingin itu harus dipanen, kemudian dimasukkan ke gudang, diangetin ya. Karena kalau enggak pada busuk. Tapi kalau Indonesia dengan negara tropis, porangnya tidak perlu dipanen kalau sebelum waktunya. Jadi misalnya nanam umbinya kecil, kemudian ketika sudah dorman, itu tidak perlu dipanen seperti di luar negeri. Cukup ditinggalkan di kebun, yang penting tidak diambil orang, itu nanti musim berikutnya akan tumbuh dan tanamannya serta umbinya akan semakin besar ya. Nah ini mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal, tetapi saya kira tidak ada jeleknya kalau kita ingatkan kembali. Di dunia ada 2 Amoropopalus. Nah, yang kita kenal sebagai porang itu adalah Amoropopalus mulleri atau sinonimnya Amoropopalus oncopilus. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca literatur, kemudian menemukan Amoropopalus oncopilus, yaitu sebetulnya sama ya, barang yang sama gitu. Hanya namanya sekarang lebih sering orang nyebutnya Amoropopalus mulleri. Kemudian kalau tulisan Indonesianya ada yang nulisnya iles-iles, ada yang nulisnya porang. Nah, teman-teman di Jawa Timur dulu lebih senang nyebutnya porang, kalau yang di Jawa Barat lebih senang nyebutnya iles-iles. Tapi sebetulnya 2 hal yang sama. Berbeda yang dimaksud iles-iles di daerah, kalau iles-iles daerah namanya acung, itu beda lagi sebetulnya. Nah, memang ada yang bingung gitu kadang-kadang, sehingga ada yang disebut kalau acung itu iles-iles tapi putih ya, jadi kalau porang iles-iles kuning, itu kalau di literatur. Sehingga saya kira dengan kosakata itu nanti Bapak Ibu sekalian akan lebih banyak bisa menggali informasi yang ada di internet ya, tidak usah khawatir. Nah, porang ini bukan satu-satunya yang punya kata ya. Jadi ada lagi Amoropopalus bulbifera, itu juga punya kata. Ada 2 di dunia dari sekitar 150-an jenis ya. Jadi porang itu ada sekitar 150-an jenis. Itu yang punya kata di daunnya itu ada 2, yang satu porang yang kita kenal di Indonesia, asli Indonesia, ini asli tanaman asli Indonesia. Kemudian satu lagi bulbifera. Bulbifera banyak di India ya. Oke, nah kemudian tadi saya ceritakan kalau bedanya dengan di luar negeri, itu kalau konjak paling banyak ditanam di Cina, Jepang, Korea sebagian ya, kemudian New Zealand ada juga sebagian, kemudian di tempat lain tidak terlalu banyak. Nah kalau iles-iles ini saya tidak pernah menemukan di Amerika, di benua Amerika, seluruh benua Amerika tidak ada tanaman aslinya, tetapi adanya adalah introduksi. Jadi kalau kata orang, porang ini adalah tanaman dunia lama. Dunia lama itu artinya zaman prasejarah. Jadi kalau ke barat sampai ke Madagaskar ada, kalau kemudian ke selatan bagian utara Australia masih ada, tapi bukan porang, jenisnya lain. Nah, kalau sekarang di Amerika ada, misalnya di Brazil ada, itu saya pernah cek ke sana, itu adalah hadiah dari
orang Indonesia yang diberikan ke orang Brasil, kemudian mereka nanam di kebun koleksi, kemudian coba diperluas ya. Jadi bukan asli sana, tapi memang hadiah dari orang Indonesia. Dan itu bukan saya yang ngasih hadiah. Oke, nah ini menurut saya penting untuk saya sampaikan, walaupun sudah sangat sering disampaikan. Salah satu keunggulan porang bisa ditanam di bawah naungan. Dan ini menurut saya justru sangat strategis, karena dengan ditanam di bawah naungan itu tidak akan perang dengan tanaman pangan. Jadi kalau tadi motonya dari HAIPB itu yang Banten, pertanian terpadu, kemudian apa tadi, petani sejahtera, industri pengolahan mendunia. Nah, saya tambahin sedikit, ketahanan pangan terjaga gitu ya, Kang Andavis. Siap, Prof. Mantap. Ya. Jadi kalau tiga kosakata itu diresapi betul-betul ya. Ini saya kenapa dari tahun 90 itu meneliti porang, tetapi saya selalu menggunakan naungan. Ya karena itu sebetulnya. Bukan karena bisa di tempat terbuka. Saya sudah nyoba nanam di sawah, nyoba nanam di tegalan, nyoba di ini. Seperti di India nanamnya di sawah, kemudian digulut kayak orang nanam apa namanya, bawang merah itu ya, seperti itu saya lihat di sana. Kemudian hasilnya sama, bagus ya, tetapi saya kenapa tidak mau ke situ, karena bersaing ya, karena tanpa bersaing dengan tanaman pangan pun sudah untung, sudah bagus gitu ya. Jadi waktu itu kenapa kalau IPB itu lebih senang nanam porang di bawah naungan. Jadi semata-mata karena alasan bahwa kita tetap harus menjaga lahan pangan yang sudah ada itu jangan sampai rebutan. Karena kalau rebutan nanti Kang Andavis bingung lagi nih. Ini kan apa namanya, seolah-olah ada konversi komoditas. Oke, tapi itu politis lah, nggak ada urusannya sama ini ya. Mudah-mudahan sih para pengambil kebijakan bisa ke situ. Oke, nah ini yang penting menurut saya, siklus tanaman ini perlu diketahui agar Bapak Ibu sekalian dan para petani tidak kaget kalau misalnya tiba-tiba kok tanaman saya keluar bunganya nih. Harusnya kan keluar daun begitu ditanam, tapi kenapa keluar bunga? Kalau keluar bunga itu harus diapain gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti, ya biasanya kan gini, pada saat awal musim hujan itu akan muncul dua, satu daun, satu bunga. Kadang-kadang ada tanaman yang banyak muncul bunganya. Itu artinya gini, itu artinya umbi yang kita tanam itu walaupun kecil ya, tetapi umurnya sudah lewat 2 tahun. Kadang-kadang 3 tahun baru keluar bunga. Nah, jadi setelah 3 tahun, hampir 90% akan keluar bunga. Nah, kalau keluar bunga nggak usah khawatir, potong saja bunganya, itu nanti akan muncul daun lagi, dan daunnya munculnya semakin besar, umbinya akan semakin besar. Kecuali kalau kita ingin memproduksi biji, kita biarkan bunganya besar, muncul bijinya, kemudian nanti bijinya kita panen, kita jual. Tetapi umbinya kalau sudah menghasilkan bunga tidak bisa dijual karena umbinya kempes. Terus caranya gimana? Ya biarin aja di kebun. Kalau tutupin lagi dengan tanah, nanti musim berikutnya akan muncul daun lagi. Nah, berikutnya lagi itu selang 2 tahun ya. Kalau sekarang daun, tahun depan muncul bunga. Nah, kalau bunganya kita potong, itu saat itu juga akan muncul daun. Jadi kalau sekarang muncul bunga nih, baru muncul, kita potong bunganya, nanti sebulan 2 bulan akan muncul daun. Kemudian tahun depan muncul bunga, potong lagi. Tahun depannya lagi muncul bunga, potong lagi. Itu umbinya akan makin besar. Saya pernah mencoba dapatnya untuk 5 tahun, ya 5 itu ya, 5 siklus itu bisa lebih dari 10 kilo ya. Nah, memang bobotnya semakin besar itu semakin aduhai ini Pak Irwan, tapi panennya ternyata untuk mabuk. Jadi dari kebun itu kan harus diangkutin satu-satu. Iya. Jadi kalau umbinya semakin besar, enak sih petaninya, pengolahnya juga seneng gitu. Dan yang menarik, itu porang
itu kalau umbinya kecil, umbinya sedang, umbinya besar, itu kandungan glukomananya mirip-mirip ya, nggak banyak beda. Nah, memang persoalannya adalah bagi pengolahan itu lebih senang kalau umbinya besar-besar, karena kalau ngupasnya gampang gitu. Jadi ini siklusnya nanti bisa di-share, mudah-mudahan bisa dianulah. Kalau nanti nggak jelas, bisa kita ngobrol lagi. Nah, berikutnya yang penting juga untuk diketahui adalah kapan kita panen. Nah, ini saya gambarkan, saya nyari foto-foto yang lama yang ada urutannya begini, fotonya udah ketilep ke mana itu, mohon maaf. Jadi saya buatkan dengan skema saja. Nah, ini yang biru adalah umbi yang kita tanam. Atau mungkin umbi kecil kita tanam. Nah, setelah ditanam biasanya 1 bulan itu muncul daun, kemudian di bawah tangkai daun itu akan muncul bakal umbi yang baru. Nah, nanti 3 bulan, 2 atau 3 bulan, bakal umbinya akan besar, umbi yang lama akan kempes nih, seperti balon, dia akan kempes, akan busuk, lama-lama busuk. Setelah 4 bulan, misalnya umbi yang lama udah betul-betul busuk. Kemudian digantikan dengan umbi yang baru. Daunnya biasanya kalau yang kita tanam umbinya sudah besar, daunnya cuma satu-satunya itu, entil-entil itu. Jadi usahakan daunnya jangan kepotong, jangan kejatuhan ranting ya, kalau kita nanam umbinya besar. Kalau kita nanam umbinya kecil, itu akan muncul daunnya banyak ya. Saya hitung pernah sampai dapat 16 daun. Jadi satu umbi muncul 16 daun, muncul terus gitu ya. Itu nggak terlalu terganggu, tapi kalau umbinya besar yang kita tanam, misalnya udah 500 gram gitu, atau bahkan lebih, atau 100 gram atau 500 gram, biasanya muncul daunnya hanya satu tuh. Jadi kita usahakan daunnya jangan sampai terganggu. Kalau terganggu dia akan muncul lagi daun, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian setelah umur sekitar 5 bulan, yang lamanya udah kempes, kemudian di atas tanah tempatnya umbi itu berada, itu biasanya agak menggunduk sedikit tuh. Agak menggembung tanahnya itu. Kenapa? Karena umbinya sudah mulai kayak balon ketiup gitu, udah besar itu, sehingga tanahnya keangkat. Kemudian sebulan berikutnya daunnya mati, umbinya tetap, kemudian biasanya sudah mulai bisa dipanen. Nah, kalau kita terlambat manen setelah daunnya itu mati, itu di atas umbinya sebetulnya ada lubang. Lubang itu besarnya hampir sebesar besarnya tangkai daunnya tadi itu. Nah, biasanya kita punya patokan gini. Kalau lubangnya besar, berarti umbinya besar. Sebagian besar begitu ya, tidak pernah berbohong lah. Itu diameternya kan biasanya hampir 6 kalinya. Jadi kalau misalnya ya rata-rata antara 5 sampai 6 kali ya. Jadi kalau besarnya lubangnya ini misalnya 3 cm, berarti diameter umbinya kira-kira nih bisa 15 cm ya, atau bisa 20 cm, tergantung kesuburan tanahnya. Nah, dulu waktu tahun 2000-an saya ke Medion, kemudian ke Saradan itu. Nah, kita ajarin petani untuk nandain, karena petani itu kan nanam di hutan, kemudian ditinggal. Lah, nantinya itu pada saat musim kering datang lagi. Jadi petani cuma datang 2 kali tuh. Nggak pernah di siang, nggak pernah di pupuk gitu di Madiun waktu tahun 2000-an. Nah, mereka biasanya pohon yang besar-besar itu tandain pakai apa namanya? Kayu gitu, pakai ranting jati, pasangin satu gitu ya. Nah, ternyata begitu ada yang terlambat dipanen, ini kan ada lubang, kemudian ada tiangnya. Nah, ternyata ini menjadi tanda bagi orang yang jahat. Jadi kalau ada tanda segitu, kemudian ada lubangnya, udah langsung digali itu. Jadi yang digali itu ya pas yang ada umbinya semua. Jadi waktu itu setelah yang kita rekomendasikan, jadi kan petani nanya gini, Pak, untuk gampangkan panen gimana caranya? Tandain aja lubangnya itu. Nah, ternyata menggampangkan bagi orang lain untuk ngambil. Jadi saya kira ya harus hati-hati lah. Ada plus minusnya itu ya. Kalau lokasi sekitar kita aman,
ya ditandain lebih gampang. Tapi kalau lokasi kita tidak aman ya saya kira itu ya, mendingan tidak ditandain. Nah ini tanaman kita di Bogor ya. Jadi kondisinya kalau misalnya yang sebelah kiri itu adalah pada saat masih vegetatif, jadi masih aktif. Nah kemudian ini pas mulai siap untuk dipanen. Nah biasanya kita tanda-tandanya adalah kalau mau dipanen daunnya sudah menguning seperti yang paling kanan ini, sudah menguning atau sudah kering, bahkan sudah kempes batangnya itu. Nah batangnya kempes, kemudian udah tidur lah gitu. Ada juga yang sudah kering begini. Nah ini sudah waktunya untuk dipanen. Nah kadang-kadang begini, kalau kita terlambat nanam, kan biasanya nanam bulan September ya, September atau Agustus, September, Oktober kita nanam, kemudian dia akan tumbuh normal, bulan-bulan Maret, April sudah mulai panen. Apa yang terjadi kalau kita nanamnya baru Januari atau Februari? Kalau Januari, Februari baru kita tanam, nanti ketika masuk bulan April kering, misalnya, jadi tanaman porang kering 3 bulan, kering 4 sampai 3 sampai 4 minggu, itu umumnya dia akan langsung akan langsung dorman ya, akan mulai kuning. Jadi kalau 3 minggu atau 4 minggu sama sekali nggak ada hujan, kemudian tanahnya itu agak kering, itu dia akan langsung layu dan itu akan langsung indikasi bahwa dia sudah harus dipanen. Jadi kalau kita terlambat tanam, ya begitu dipanen, umbinya masih belum maksimal ya, belum maksimal. Nah, kalau tadi belum maksimal, nanti kondisinya akan begini nih. Jadi kalau misalnya tanamnya itu kita bulan Februari, yang paling kiri ini, kemudian Maret itu sudah masuk musim kering, maka nanti yang akan terjadi adalah ada umbi emaknya, ini yang biru, nah umbi anaknya akan di atasnya, akan seperti ini. Nah kemudian ini cara panennya saya kira biasa aja ya, jadi tanah kemudian ditandai, digali, kemudian ada beberapa tanaman kadang-kadang yang masih ada daunnya masih agak seger ya, terpaksa daunnya kita potong. Nah nanti lama-lama nyoplok sendiri ya, daunnya lepas sendiri. Kemudian kalau misalnya panennya pohonnya masih belum mati sempurna, itu masih ada akarnya masih banyak gitu. Nah akarnya masih pada nempel-nempel dan itu harus dibersihkan. Nah ini kan pekerjaan tambahan ya. Nah, memang kalau sudah kering sempurna, sudah kering banget, itu begitu digali, akarnya udah lepas sendiri tuh. Akarnya lebih murah. Oke, kemudian diangkut. Nah ini yang jadi masalah nih Pak Irwan. Kalau misalnya umbinya besar-besar, ngangkutnya juga rodok setengah mati nih. Tapi memang ya kita harus cari cara lah biar ngangkutnya gampang gitu ya. Kemudian panennya juga gampang. Nah biasanya setelah kita kumpulkan, kemudian ada yang mensortasi, ada yang umbi besar. Nah ini kita pisahkan yang 2 kilo, kemudian yang 1,5 kilo ke atas kita pisahkan, kemudian yang kecil-kecil kita pisahkan. Jadi dalam populasi yang besar kita tanam ada sampai 7 hektar, itu biasanya tetap saja ada yang kecil gitu, ada yang kecil karena kita sama sekali nggak pupuk ini ya. Ini kita nggak pupuk sama sekali, jadi betul-betul mengandalkan kesuburan dari bawahnya pohon jati. Ini di Bogor ya. Nah kemudian kita sortasi, termasuk umbi yang misalnya boncel. Nah ini ketika gali ini kadang-kadang inginnya langsung dapat gitu, dikira-kira disangkanya umbinya kecil ternyata besar, jadi ketika dipotong jelet gitu diangkat pas di tengah-tengahnya gopal itu boncel itu, jadi umbinya pecah ya. Kalau kita proses sendiri saya kira masih bisa diinikan, tapi kalau kita kirim ke pabrik, kadang-kadang pabrik pengolahan itu bilang yang boncel nggak saya terima itu, karena biasanya
ada juga yang boncel, kemudian ada tanahnya masuk ke dalam itu, tanahnya masuk ke dalam umbi. Jadi ketika tanah masuk ke dalam umbi, nanti ketika dipotong-potong kan harus diseleksi gitu ya, mana yang bersih, mana yang enggak gitu. Nah kemudian setelah itu bisa juga kita tinggal dulu di kebun agar terjadi kering. Setelah kering biasanya kita lepasin akar-akarnya, kemudian baru kita angkat ke penyimpanan. Nah ini yang biasanya kita sebut sebagai umbi akhir tadi itu, ini sudah mati sebelum waktunya nih, sudah mati sebelum waktunya karena saya terlambat nanam. Jadi saya akan coba-coba banyak gitu ya, coba-coba. Jadi umbi emaknya yang di atas, umbi anaknya yang di bawah. Ini yang gambar paling atas ini umbi emak, ini umbi anak. Jadi double begini. Nah kalau double begini sebetulnya dari kandungan glukomanan tidak masalah. Tapi dari sisi pabrik ini tenaganya nambah gitu loh. Harus ngupas ini, ngupas yang ini gitu. Kecuali mengupasnya adalah menggunakan mekanis ya, ngupas. Kadang-kadang ada yang dikupas, ada yang enggak. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya dikupas ya, dikupas. Nah memang ngupasnya masih banyak menggunakan tenaga manual, sehingga betul tadi yang disampaikan oleh ini di Kik Andi itu bahwa ada getahnya dan gatel. Oleh karena itu biasanya kita pakai sarung tangan. Saya punya partner orang Jepang, dia sangat alergi terhadap ini getah itu. Jadi dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000-an lah sampai tahun 2016 akhir ya, 2017. Bapak itu orang Jepangnya tidak. Nah kemudian ada juga umbi yang kayak gini nih, istilahnya umbinya kayak lontong. Nah kayak lontong. Nah kayak lontong ini kalau nanamnya terlalu dalam nanti umbinya seperti lontong memanjang. Jadi bukan membulat tapi memanjang kayak lontong. Kemudian ada kalanya umbinya itu double ya, ukurannya sama tapi double, itu juga biasanya karena nanamnya kedalaman. Kalau umbinya kecil ditanam terlalu dalam nanti akan seperti lontong. Tapi kalau umbinya besar ya hanya memanjang aja sih biasanya. Kemudian ini juga kita anggap sebagai umbi akhir kalau umbi bekas tanaman yang berbunga, karena biasanya nih umbinya gembos. Jadi kalau ditaruh di atas air nanti dia akan ngambang ya, Itu juga kandungan glukomananya kecil. Jadi biasanya pabrik pengolahan juga akan menolak ya, kalau pabriknya jeli karena itu merugikan mereka. Nah kemudian setelah dibersihkan biasanya kita masukkan ke dalam keranjang begini, kemudian di kebun kadang-kadang kita biarkan kering dulu. Nah ini uniknya tanaman porang itu kan sebetulnya dia panennya pada saat musim kering. Jadi kalau pada saat musim kering berarti nggak ada hujan. Kalau nggak ada hujan berarti menjemur itu bukan persoalan karena mataharinya banyak ya. Nah jadi biasanya kita biarkan di kebun, setelah kering kemudian kita lepasin tanahnya. Tapi kalau tanahnya bukan tanah lempung ya, tanahnya agak membiar gitu, kayak di Medion saya kira banyak sekali tanah yang membiar, apalagi di daerah yang agak ke atas itu Nganjuk itu. Nah itu begitu diambil itu umbinya udah bersih. Kemudian diangkut, kemudian kita tumpuk di gudang. Nah sebetulnya numpuknya itu harusnya pakai rak-rak ya, tapi kalau numpuk hanya sementara boleh di tanah kemudian ditutupin pakai terpal, bisa begini ya. Saya lihat kalau di India numpuknya kayak begini, pinggir-pinggir jalan banyak banget. Tapi bukan untuk orang ya, tapi suap. Oke, nah kemudian berikutnya adalah ngupas. Nah ini ada yang dikupas dulu. Kalau yang ini kebetulan Bapak ini tidak dikupas dulu ya, hanya disesek aja luarnya. Nah dikupas dulu, kemudian biasanya ngupasnya tipis-tipis ya, antara setengah senti sampai 1 senti. Nah ada juga yang mengeringkan dengan metode seperti bikin chip kentang itu.
atau chip talas, kotak-kotak begitu katanya sih lebih cepat kering, tapi itu menurut saya perlu exercise lagi, karena begitu dipotong kecil-kecil, kalau lengket numpuk itu biasanya nanti keringnya malah susah. Jadi lebih efektif memang yang model begini. Kecuali kalau pengeringannya menggunakan mesin, saya kira pakai chip kayak kentang itu dikeringkan lebih cepat ya. Karena ukuran permukaannya kan pasti lebih luas. Nah ini motongnya segini. Kalau motongnya terlalu tipis nanti akan kelinting. Kelinting itu apa ya? Menggulung ya. Akan menggulung. Nah kalau menggulung, ini kalau sudah kering akan menggulung, biasanya nanti pabrikan yang misalnya kita ekspor ke Cina atau ke Jepang misalnya, atau ke Korea, mereka akan ngecek satu-satu tuh yang kelinting-kelinting itu. Begitu kelinting satu kali ceklek gitu, kemudian ada laba-labanya di dalam, mereka reject semua tuh. Nah itu kan masalah itu. Nah, jadi kalau bisa ketebalannya pas ya, jangan terlalu tipis. Memang kalau tipis lebih cepat kering, tetapi ya itu resiko ada jangkrik di dalamnya, ada laba-laba, ada apalagi keong, karena dijemur di sini kan biasanya sekitar 2-3 hari. Jadi bisa saja kan kalau dari ada yang jalan jangkrik atau apa gitu masuk itu laba-laba, sehingga bisa menjadi temuan pada saat inspeksi. Kalau terlalu tebal, keringnya agak lama. Nah kemudian biasanya kita sarankan mengeringkannya dengan rak-rak itu ya, dengan rak-rak kayak orang ngeringkan tembakau itu ya. Nah sehingga kalau bisa terjadi hujan, cepet ininya ngangkatnya gitu, cepet ngangkatnya, kemudian pagi-pagi juga cepet mengeringkannya. Nah kalau misalnya ada yang akan meneruskan sampai ke penepungan, bisa ditepungkan. Kemudian kalau ada yang akan meneruskan sampai menghasilkan glukomanan murni, biasanya begitu ya. Tapi kira-kira angka rasionya adalah kalau dari umbi porang seger nih 100 kilo, maka akan jadi tepung kira-kira itu sekitar 12-an kilo lah. Kalau jadi keripik begini sekitar 13 kilo. Kemudian kalau jadi glukomannya sekitar 6 kilo. Ya sebetulnya kalau dihitung-hitung duitnya sih, kalau misalnya ini sekilo 10.000, berarti kan porang 100 kilo sekitar berapa itu? 1 juta ya, 1 juta. Nah ini glukoman ini sendiri 1 kilonya mungkin sudah hampir setengah gram aja udah 3 juta. Kalau yang murni ya, glukomanan murni udah gram-graman ngitungnya. Tapi kalau yang agak kasar misalnya sekilonya itu bisa 2 jutaan gitu atau 1 juta, maka 6 dan 6 juta, jadi hampir 6 kalinya. Memang idealnya kita bisa sampai ke sini biar nilai tambahnya juga banyak, tapi tadi tantangannya juga tidak mudah karena orang ini ya produk akhirnya kan jadi agak mahal gitu. Bagi orang awam mungkin masih menjadi masalah, tapi kalau orang kalangan pendapatan yang cukup tinggi saya kira sih tidak terlalu masalah. Nah, mengapa umumnya ini diekspor ke negara dengan pendapatan yang sedang naik atau cukup tinggi, ke Jepang, ke Korea, ke Cina, Amerika dan sebagainya? Ya karena mereka daya belinya cukup tinggi ya. Saya kira itu Pak Irwan. Nah ini ada beberapa tips bagi pembeli umbi agar tidak ketukar. Jadi kenali ciri fisik dengan baik agar tidak ketukar dengan umbi suwek atau acung atau spesies lain. Nah kalau suwek itu kalau begitu dijemur dikering, nanti kalau sudah dikeringkan warnanya akan sama ya. Tapi ketika dipegang itu ada tepungnya. Nah kalau acung atau yang lain itu warna umbinya sangat putih ya, sangat putih. Karena kandungannya sama, glukomanan juga, tetapi dia tidak ada antosianin, tidak ada warna merahnya ya. Kalau porang kan ada sedikit warna merahnya di umbinya sedikit ya, kadang-kadang merah atau agak kuning. Kemudian kalau misalnya belinya masih umbi, itu suwek atau walur biasanya di luarnya banyak anakan yang nempel. Kalau acung anakannya sedikit, kalau porang itu jarang ada anakannya. Saya beberapa kali kalau pas penelitian memang menemukan 1-2, tapi hampir 99% itu nggak punya anakan ya, nggak ada anakan yang nempel itu loh, nggak ada siungnya langsung nempel di umbi.
Kemudian suwek atau walur banyak tepung, warna daging umbi krem atau pink. Acung warna dagingnya putih, kurang warna dagingnya agak kekuningan, kadang ada yang pink. Kemudian kalau masih segar diiris sedikit, itu nanti ada blendok warnanya bening. Blendok itu apa ya? Lem yang warnanya putih, yang bening warnanya bening kayak kaca itu. Nah, itu glukomanannya sebetulnya. Kemudian, nah ini, lihat di bagian atas umbi. Jika cekung berarti bekas daun, jika rata atau menonjol biasanya bekas bunga. Nah, kalau umbi itu bekas bunga, itu biasanya dalamnya gembos. Nah, ini kalau kita menemukan umbi seperti itu, ya sebaiknya jangan dijual. Sebaiknya kita kembalikan ke lahan untuk dijadikan bibit untuk tanaman berikutnya, baru kita panen. Karena kalau misalnya kita jual ke pengolah juga, ini nanti akan di-reject. Ya kalaupun tidak di-reject, itu nanti akan dipotong tuh berapa persennya kalau yang gembos-gembos gitu. Nah, kemudian tip pada pengolahan, getah umbinya gatal bagi yang sensitif, jadi usahakan pakai sarung. Pabrik minta umbi yang bersih, berkulit bersih, tanah akan lepas. Jadi kulitnya kalau bisa bersih, kemudian ya kadang-kadang perlu kita sikat kulitnya agar kering ya, tidak ada tanah yang menempel. Kemudian dikupas, iris segini, terlalu tipis akan menggulung, bisa masukin serangga, bila terlalu tebal, lama keringnya. Agar tetap putih saat kering, perlu dikeringkan secepatnya. Jadi setelah dipotong-potong itu agar secepatnya dikeringkan. Kemudian perendaman bahan kimia atau garam agar dihindari. Jadi ya saya tahu lah, petani ada yang pakai beberapa bahan kimia untuk menjaga agar warna itu potongannya itu tetap putih, Pak Irwan. Tapi saya sarankan itu agar dihindari, karena kalau diekspor itu bisa ditolak tuh. Jadi pernah ada eksportir berapa kontainer, 5 kontainer atau berapa itu ditolak. Terus dia lapor ke saya, Pak Edi, ini ditolak kenapa? Loh, saya nggak tahu. Terus Bapak belinya dari mana? Dari petani. Terus saya nanya ke petani, gimana? Kok dikasih campuran gitu? Ya macam-macam lah gitu. Jadi untuk agar tidak coklat ya saya tidak ngajarin lah. Tapi usahakan jangan pakai itu. Walaupun garam ya, karena memang garam kadang-kadang ada yang tambahin garam, ada yang campur, ada yang natrium bisulfit segala macam itu, atau askorbat segala macam, biar tidak mencopot kulitnya, irisannya. Tapi itu sebaiknya dihindari agar tidak ditolak oleh pembeli di luar negeri. Kemudian usahakan selama pengeringan pas numpuk-numpuk jangan lembab dan jangan kehujanan, itu bisa berjamur atau berwarna hitam. Saya kira demikian Pak Irwan, terima kasih banyak. Mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan, saya kira kita bisa sharing. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.